Halo semua, selamat datang di Room Universe. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana pergerakan hashtag Release the Snyder Cut dimulai, dan bagaimana pihak studio menunjuk Joss Whedon untuk merubah visi Snyder Cut dan malah menjadi bahan cemoohan dan hinaan para fans. Bagi kalian yang belum nonton video part satunya, linknya ada di deskripsi ya, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Ketika Snyder berhenti, ia membawa seluruh konsep dan materi film Justice League yang belum selesai di laptopnya sebagai kenang-kenangan, yang dia pikir akan ia tunjukkan kepada teman-temannya. Kesuksesan film-film dari studio Marvel memberikan banyak tekanan kepada tim DC. Semua itu tidak terlepas dari bagaimana mereka menggunakan konsep dan cerita dari komik mereka dan menjadikan cerita tersebut sangat berhubungan satu sama lain, di mana orang-orang berhadapan dengan fenomena kekuatan super secara tiba-tiba. Hal inilah yang memberikan pondasi utama yang begitu mengakar terhadap karya-karya yang terlahir dari studio Marvel. Di sisi lain, semesta DC yang diciptakan oleh Snyder melakukan pendekatan yang berlawanan dengan pihak Marvel. Penggambaran para dewa dan keabadian yang menempa kekuatan kosmik akan tetapi memberikan kemelut yang menjadi lebih manusiawi dan lebih berhubungan dengan dunia biasa. Sang sutradara memberikan visinya yang lebih dalam dengan alegori, tragis, dan kemungkinan cara menceritakan sebuah cerita komik yang lebih menantang. Perbedaan gaya dan tone yang sangat jelas di mana Marvel lebih memilih kisah dan penggambaran yang dapat diterima segala kalangan bahkan untuk anak-anak sekalipun. Sedangkan visi Snyder terlihat lebih dewasa, kompleks dengan tone yang gelap. Konsep inilah yang memberikan kekhawatiran pada Warner Bros. Dalam sebuah interview, Zack Snyder memuji eksistensi dan keberhasilan Marvel Cinematic Universe dengan mengatakan, Marvel telah melakukan sesuatu dengan level yang lebih tinggi, yaitu action populer komedi dengan hati dan mereka berhasil dengan itu. Sebuah usaha untuk menduplikat hal yang sama dengan Marvel adalah keputusan yang gila, karena mereka ahli dalam hal itu. Apa yang DC punya adalah mitologi pada level yang sangat epik, dan kita akan menggunakan pada perjalanan yang menakjubkan ini. Jujur saja, hanya Zack yang mengatakan itu. Ketika Zack ditanya ketika dia melihat apa yang Marvel lakukan merupakan sebuah keberhasilan besar, pernahkah dia berpikir untuk melakukan pekerjaan yang sama? Zack menjawab tidak sama sekali. Dia mengatakan, aku tidak tahu bagaimana cara memukul bola dengan cara yang lain, selain yang aku tahu. Seorang sutradara mempunyai satu skill, sudut pandangmu. Itu semua yang kau punya. Jika kamu berusaha meniru cara lain untuk membuat sebuah film, maka kau berada di sebuah lereng yang sangat licin. Zack mengetahui dan mencoba membangun formula karakter-karakter DC yang kental akan mitologi para dewa, sains, pendewasaan, dan tone yang gelap. Hal ini terbilang cukup berbahaya dalam urusan persaingan jika disandingkan dengan Marvel Cinematic Universe yang sudah begitu populer di mata masyarakat pada umumnya. Apa yang dikatakan Zack terbukti ketika pihak studio memilih Whedon agar terlihat lebih Avengers ala Marvel dengan harapan laku di pasaran, dan kini hanya menuai hinaan bagi para fans dan kerugian besar untuk studio. Diana Nelson, seorang presiden DC Entertainment, berkomentar bahwa Zack adalah pendongeng visual yang ahli dalam mendalami karakter individu, dan bagi sebagian orang itu luar biasa, dan bagi orang lain itu menjadi masalah karena mereka memilih opini tentang siapa karakter DC ini dan bukan. Pada tahun 2016, desas-desus mengenai Zack dipecat dari film Justice League sudah mulai tersebar. Pernyataan resmi mengatakan itu sebenarnya tidak terjadi. Kevin Sujihara, ketua dan CEO Warner Bros. Menetapkan pengawas dalam bentuk kepala kreatif Geoff Johns dan kepala produksi bersama Warner Bros. Yaitu Jon Berg. Dekretnya adalah salah satu di antara mereka harus berada di lokasi syuting setiap hari. Berg mengenang tugas yang dibebankan padanya bukanlah tugas yang mudah dan ia sukai. Tugasnya adalah menjadi penengah antara filmmaker dan studio. Dia juga memberikan ide-ide dari pihak studio kepada Zack. Snyder mengetahui hal itu, dan ia merasa hal itu tidaklah mengganggunya. Karena tidak setiap sutradara menyukai pengawasan semacam itu dan tidak sedikit pula kreativitas mereka diinterupsi oleh pihak studio. Snyder merasa John dan Berg adalah pria yang ramah. Warner Bros. Mendorong Zack untuk menerapkan gagasannya pada konsep cerita yang telah dibuat oleh Zack. Konsep cerita gagasan studio itu ingin menambahkan kisah cinta antara Bruce Wayne pada Lois Lane yang dimana Lois sendiri masih berduka atas Superman yang dia cintai di Batman v Superman Dawn of Justice. Zack sendiri menceritakan intervensi dari cerita itu dimaksudkan untuk membuat Bruce Wayne jatuh cinta terhadap Lois Lane.
dan Bruce sadar bahwa satu-satunya cara menyelamatkan dunia adalah menghidupkan kembali Superman. Bruce mengalami konflik batin yang luar biasa karena Lois Lane yang saat itu masih mencintai Superman. Dalam konsep ini, Bruce mengatakan pada Alfred bahwa dia tidak pernah memiliki kehidupan di luar gua, dan tak bisa membayangkan kehidupan di luar kehidupan Batman. Lois Lane lah yang membuat dia berpikir untuk mengumpulkan para dewa dan manusia super untuk bersatu dan berharap perjuangan dia menjadi Batman sudah selesai dan ia bisa berhenti. Namun semua itu tidak berhasil. Bruce harus tetap jadi Batman. Snyder tidak mau melakukan gagasan itu dan ingin tetap pada konsep awal. Studio pun menolak Snyder. Sisi negatif dari pembuatan film yang besar dan epik adalah terlihat dari sisi finansialnya. Warner Bros. Menginginkan miliaran dolar dari box office yang bahkan Snyder sendiri belum pernah mencapai hal tersebut. Pada tahun 2017, Snyder menunjukkan beberapa potongan dari Justice League kepada Sugihara. Semua tidak berjalan dengan baik bagi mereka. Sugihara mengundurkan diri pada tahun 2019 karena kasus skandal dengan aktris Charlotte Crick. Di antara semua pergelutan antara Snyder dan pihak studio, ada sebuah mandat yang turun langsung dari Sugihara yang meminta penayangan film tidak lebih dari 2 jam. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Zack Snyder. Durasi 2 jam mengakibatkan banyaknya adegan yang harus dihilangkan, mulai dari adegan humor sampai adegan yang sangat krusial terhadap alur cerita. Studio juga menginginkan adanya humor romantis antara Barry Allen The Flash dengan Iris West, yang nampaknya hal itu juga kita tidak dapatkan di versi Joss Whedon. Zack Snyder juga melihat masalah besar yang terstruktur dari perintah memendekkan durasi menjadi 2 jam. Karena tidak mungkin untuk memperkenalkan 6 karakter lebih dalam dan alien yang akan menginvasi ke bumi dalam waktu 2 jam. Mungkin saja bisa dilakukan pada Whedon Cut tahun 2017 dan malah berakhir menjadi bencana bagi studio. Berita yang beredar adalah Zack Snyder meminta Joss Whedon untuk membantunya menggarap film Justice League adalah salah. Salah satu orang yang ditunjuk studio yaitu Geoff Johns melakukan perencanaan untuk menggarap film Batgirl dengan Joss Whedon bersama Zack Snyder. Namun pihak lain mengatakan kehadiran Whedon adalah untuk menulis ulang naskah Justice League. Bahkan dengan rendah hati dan penuh harapan, Snyder sendiri berharap Whedon akan menulis adegan-adegan yang keren pada Justice League. Tak lama semakin jelas kalau Warner Bros. Memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Whedon. Bukan hanya memberikan saran selama melakukan reshoot, tapi juga dia melakukan directing beberapa adegan sendiri. Zack Snyder hanya memiliki satu perbincangan dengan Joss Whedon ketika mendapatkan pesan dari studio bahwa anak yang bernama Autumn telah wafat, dan akhirnya Zack pun mengundurkan diri demi keluarganya. Whedon menulis ulang naskah dan melakukan pengambilan gambar ulang sebesar 3/4 film dari apa yang telah Snyder buat. Ketika para fans bertanya mengenai isi film yang telah rilis pada tahun 2017 yang telah mencantumkan namanya sebagai sutradara film tersebut, Zack sendiri mengalami kebingungan dan tidak mengetahui apa yang mereka katakan. Dan yang terburuk adalah Whedon tidak bisa menyelamatkan film ini dari kehancuran dan cemoohan publik. Hal-hal tolol seperti perampok yang ada di atas gedung, menyelamatkan sebuah keluarga Rusia, dan melakukan balap kecepatan antara Superman dan The Flash merupakan hal-hal yang tidak perlu ada di film ini. Karakter Batman terlihat sangat konyol dan tidak begitu berguna. Hal ini juga terlihat dari akting Ben Affleck yang tampak lelah mengemban nama besar Superman. Adegan pertarungan Justice League dengan Steppenwolf tampak bisa dilakukan oleh Superman sendiri dan membuat 5 karakter superhero lain tampak tak berguna. Semua hal tersebut merupakan sekumpulan adegan yang tidak berguna yang pernah dilakukan oleh Joss Whedon terhadap filmnya. Whedon pun menyisipkan adegan yang sama seperti yang ia lakukan di film Marvel yang pernah ia garap sebelumnya, seperti pertengkaran antara Wonder Woman dengan Bruce Wayne dan dikomentari oleh Barry Allen, sama seperti di film The Avengers pada adegan Captain America beradu argumen dengan Tony Stark, lalu dilanjutkan oleh komentar Thor. Adegan Barry Allen atau The Flash yang jatuh di atas Wonder Woman sama halnya seperti jatuhnya Bruce Banner pada Black Widow The Avengers Age of Ultron. Pada tahun 2017, Henry Cavill memiliki peran lain di film Mission Impossible Fallout, di mana ia terikat kontrak untuk tidak boleh mencukur kumisnya selama produksi film yang juga dibintangi oleh Tom Cruise. Hal ini mengakibatkan tim Joss Whedon harus menghapus kumis Henry Cavill secara digital selama pengambilan gambar ulang, di mana penghapusan kumis tersebut mengarah kepada cemoohan yang luar biasa yang membuat mulut Henry Cavill terlihat konyol.
Sampai saat video ini dibuat, Ray Fisher, pemeran Victor Stone atau yang kita kenal sebagai Cyborg, melakukan gugatan terhadap Whedon atas perilaku kasar dan tidak profesional yang telah dilakukan Whedon di lokasi syuting, dan Warner Bros. Terlihat seperti mengabaikan kejadian tersebut. Pengalaman negatif serupa juga dialami oleh Gal Gadot, pemeran Wonder Woman, namun Gal Gadot telah menyelesaikan masalah itu dengan pihak studio dengan melaporkan ke manajemen tertinggi di Warner Bros. Investigasi pun dilakukan atas kejadian-kejadian buruk yang terjadi di lokasi syuting. Setelah Justice League versi Whedon keluar, muncullah narasi yang bergemuruh lewat media sosial yang meminta visi awal Zack dikembalikan dengan tagar rilis The Snyder Cut. Dengan membocorkan beberapa adegan keren yang Zack simpan, Snyder mulai memberikan keberanian pada para fans untuk meminta dan menuntut Warner Bros. Mempublikasikan versi Snyder. Ketika Zack meninggalkan Warner Bros., ia masih menyimpan versi yang hampir 4 jam film Justice League. Film tersebut merupakan film yang belum diolah dan belum selesai karena masih membutuhkan sentuhan-sentuhan efek visual, musik, dan beberapa penyesuaian. Itu pun masih dalam keadaan hitam putih. Ia membawa pulang itu hanya sebagai kenang-kenangan dan akan menunjukkannya kepada teman-temannya. Ternyata apa yang dibawa Zack untuk sebuah kenang-kenangan tidak menghilang begitu saja. Momentum tuntutan untuk Snyder Cut meningkat seiring perjalanan waktu. Bahkan sekelompok grup rela membayar pesawat terbang untuk mengibarkan banner bertuliskan "Release the Snyder Cut" di sekitar area studio Warner Bros. Pada tahun 2019, para fans mengumpulkan dana untuk membeli papan reklame di Times Square bertuliskan "Release the Snyder Cut". Namun sekelompok pengikut yang berupaya mengadvokasi film tersebut tidak jarang menggunakan media sosial untuk menyerang para orang-orang yang kritis terhadap Zack Snyder, dengan harapan membungkam orang-orang yang mengotori perjuangan mereka, atau mungkin cuma sekedar orang jahil. Pandangan negatif, hinaan, bahkan ancaman tak jarang dilakukan para oknum fandom yang terindikasi sangat beracun. Andrea Letamendi, seorang psikolog klinis, mencatat para fans bisa saja menjadi sangat agresif jika mereka merasa ditolak. Rasa kepemilikan palsu yang bertahan lama dan menyebabkan perilaku agresif seperti makian, pelecehan, dan ancaman. Reaksi ini semakin kuat dan intens jika sebuah jalan cerita tidak sesuai dengan harapan. Zack sendiri tidak menyukai hal-hal yang dilakukan oleh para fans seberacun yang mereka lakukan di media sosial. Ia menganggap perilaku tersebut merupakan 100% tindakan yang salah. Zack sendiri menyerukan suara para fandom ke arah yang lebih positif. November 2019, Zack sendiri memberikan promosi dengan memberikan dorongan tagar di Twitter. Gal Gadot, pemeran Wonder Woman, dan Ben Affleck, pemeran Batman, ikut menyuarakan gerakan tersebut. Beberapa hari setelahnya, Toby Emmerich, ketua Warner Bros., menelpon Snyder dan mengajaknya untuk mencoba mengerjakan proyek film Justice League lagi. Banyak orang yang merasa tidak enak di perusahaan terhadap Zack karena ia tidak bisa menyelesaikan visinya atas film yang ia garap beberapa tahun yang lalu. Dan di kemudian hari, perilisan Justice League versi Zack Snyder menjadi kemenangan besar bagi semua orang. Awalnya, Warner Bros. Hanya ingin merilis footage yang masih mentah di laptop Zack. Tapi alasan sebenarnya adalah mereka hanya ingin gelombang Snyder Cut di internet dapat diredam. Mereka ingin terlihat sudah melakukan hal yang benar. Dan yang terakhir, para fans bisa mendapatkan film jelek yang Warner Bros. Tunjukkan ke para fans. Dan Snyder menolaknya. Dia lebih memilih Snyder Cut hanya sebagai cerita dongeng mistis unicorn selamanya. Snyder memperkirakan bahwa diperlukan biaya sekitar 70 juta dolar untuk memperbaiki apa yang telah Whedon lakukan. Untuk itu, HBO Max menjadi penyedia layanan streaming yang menampilkan film versi Snyder. Kisah yang luar biasa jarang terjadi di Hollywood, dan Snyder tidak mendapatkan apa-apa. Ia tidak dibayar. Dengan inilah alasan ia menginginkan kendali kreatif penuh atas visinya. Ray Fisher, pemeran Cyborg, sangat ingin kembali dan merasa ia tidak pernah melepaskan kenangan dan selalu membayangkan jika versi awal ini merupakan yang rilis di tahun 2017. Bagi dirinya, momen-momen bekerja bersama Snyder merupakan momen-momen yang tak terlupakan. Dan visi Snyder merupakan film yang sangat berbeda dengan visi yang telah diberikan oleh Whedon. Berbeda dengan Ben Affleck, dalam suatu wawancara, ia ditanya mengenai perannya sebagai Batman. Ia bercerita ketika memerankan Batman di film Batman v Superman Dawn of Justice, ia merasa sangat tertarik dengan peran itu. Ia mencurahkan segalanya dan memberikan yang terbaik yang ia miliki dalam peran tersebut. Ia sangat menyukai cerita yang dibawakan Zack dan menikmati bekerja sama dengan Zack. Di sisi lain, ketertarikan itu berubah ketika memasuki syuting film Justice League. Ia merasa sudah kehilangan semangat dan menjalankan peran tersebut walaupun ia ditawari untuk membuat film solo dan menjadi sutradara film Batman. Akhirnya ia memutuskan keluar dari peran tersebut setelah versi Whedon rilis. Kembalinya Ben memerankan Batman merupakan sebuah rasa hormat yang ia tunjukkan pada Zack demi terciptanya visi Zack pada Justice League.
Para basis penggemar yang melakukan gerakan penuntutan perilisan Justice League mengarah ke arah yang lebih positif. Gerakan itu telah menyumbang $500 juta kepada Yayasan Pencegahan Bunuh Diri Amerika melalui sumbangan, penjualan, barang dagangan, dan lelang alat peraga. Fanbase tidak melulu melakukan serangan beracun pada mereka yang kontra terhadap gerakan ini. Aksi nyata mereka merupakan bukti bahwa fanbase yang menuntut perilisan film tersebut telah mampu menyelamatkan banyak orang. Mereka memiliki tuntutan sendiri, namun mereka bersatu untuk tujuan yang luar biasa. Membangun kembali cerita yang selalu Zack Snyder impikan merupakan hal yang menguatkan tekadnya. Dia bisa membuat film sedalam dan segelap mungkin cerita yang dia suka. Kreativitasnya tak lagi ditekan oleh pihak studio dan sekarang dia bisa tidak memperdulikan timeline resmi DC yang disiapkan oleh Warner Bros. Dan menjadikan film berakhir dengan cara apapun yang dia mau. Zack Snyder memberikan Superman setelan berwarna hitam, menambahkan Joker yang diperankan oleh Jared Leto, dan beberapa footage yang mampu membuat para fans kagum. Ia pun membuat film dengan format 4:3 daripada layar yang umum kita lihat di bioskop, supaya suatu saat nanti kita dapat menonton Justice League di IMAX. Setelah perilisan Justice League versi Zack Snyder, bisa dibilang film ini cukup berhasil. Para fans semakin merasa kehausan dengan kelanjutan akan film Justice League versi Zack Snyder. Beberapa kritikus juga memberikan pujian, namun apakah Justice League akan berlanjut? Untuk para fans mungkin harus menyerang kembali Warner Bros dengan hashtag Restore the Snyderverse agar semua visi Zack Snyder bisa terwujud. Sekian dulu sampai di sini, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Don't forget to like and subscribe.